Zionis kembali ciut, Israel akui gagal bendung operasi perlawanan di tepi barat. Surat kabar rezim Zionis mengabarkan kegagalan pasukan Israel membendung operasi militer pejuang Palestina terhadap tentara dan pemukim Zionis di tepi barat. Yediot Aharonot pada Minggu melaporkan operasi militer Breakwater terhadap pasukan perlawanan di tepi barat berlangsung hampir 6 bulan dan sampai sekarang tidak nampak akan berakhir. Padahal nama yang dipilih untuk operasi ini sepertinya cukup optimistik. Yediot Aharonot juga menyinggung kematian perwira Israel dalam kontak senjata terbaru dengan pejuang Palestina di dekat Jenin dan menulis militer Israel telah berubah menjadi polisi-polisi distrik. Meningkatnya perlawanan bersenjata kelompok-kelompok pejuang Palestina khususnya di kota Nablus dan Jenin sangat mencemaskan bagi para petinggi dan juga pejabat di Tel Aviv, Israel. Selama ini mereka hanya mengkhawatirkan perlawanan kelompok-kelompok Palestina di jalur Gaza, tapi dalam beberapa hari terakhir perlawanan tepi barat telah menjadi tantangan besar bagi Zionis. Kegagalan Israel ini bukan yang pertama kalinya karena perlawanan di tepi barat kini makin kuat, apalagi pasukan senjata juga datang dari mana-mana. Mereka dikabarkan mendapatkan pasukan senjata dari Iran, bahkan dari Rusia juga. Intelijen Israel ketar-ketir wilayah pendudukan tepi barat semakin tidak aman bagi warga Zionis. Kepala Badan Intelijen Israel Shin Bet Israel Roner Bar mengungkapkan ketakutannya tentang hilangnya kendali otoritas Palestina di wilayah pendudukan tepi barat. Ia berbicara pada sebuah konferensi di Universitas Reiman di Herzliya. Bar memperingatkan tentang kekosongan keamanan yang tercipta wilayah Palestina yang diduduki Israel. Kami telah memasuki semacam lingkaran tertutup, orang-orang kami melakukan penangkapan tiap malam dan mendapat kecaman yang dapat menimbulkan korban bagi warga Palestina. Menurut Bar, ada lebih dari 130 insiden penembakan di tepi barat. Jumlah itu meningkat dibanding dengan tahun 2021. Bar juga menyinggung tentang gangguan umum dalam hukum dan ketertiban. Bar mengatakan Israel melakukan lebih dari 2.000 penangkapan, sebagian besar penangkapan terkait dengan perdagangan ilegal. Pasukan pendudukan Israel telah meningkatkan aktivitas mereka di kota-kota dan desa-desa Palestina. Menurut Bar, peningkatan kehadiran pasukan Israel menunjukkan melemahnya kekuatan dan pengaruh otoritas Palestina di tepi barat. Namun, hal ini jangan diremehkan karena Jihad Islam Palestina segera membalas dan menghabisi warga-warga Zionis yang beraninya hanya pada yang lemah. Bar mengatakan pemberontakan terhadap pendudukan Israel di ibu kota Palestina dan berbagai daerah lain sebagai konsekuensi dari kemarahan yang diekspresikan di luar kendali institusi tradisional. Israel dan Amerika Serikat semakin khawatir tentang hilangnya kekuasaan otoritas. Pekan lalu pemerintah Israel mengatakan mereka sedang mempelajari serangkaian opsi untuk memperkuat kehadiran otoritas di wilayah pendudukan tepi barat. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengadakan rapat untuk menilai situasi keamanan di tepi barat. Selain itu, Amerika Serikat juga telah berbicara tentang perlunya upaya untuk mendukung otoritas Palestina, namun Israel malah menggubrisnya. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memburuk. Israel tolak seruan Amerika Serikat untuk hentikan agresi di tepi barat. Israel menolak seruan Amerika Serikat untuk meninjau agresinya di wilayah pendudukan tepi barat yang menewaskan puluhan warga Palestina dengan dalih mencari gerilyawan Palestina. Tidak ada yang akan mendikte aturan keterlibatan kami ketika berjuang untuk hidup kami, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam upacara militer di Haifa, mengulang pernyataan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Padahal Amerika Serikat mempunyai peran penting bagi Israel dan juga tentaranya.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa Washington akan mendesak Israel untuk meninjau agresinya di tepi barat. Hal ini setelah militer Israel mengakui bahwa jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh kemungkinan ditembak secara tidak sengaja oleh seorang tentara Israel. Palestina menuduh Israel sengaja menargetkan Abu Akleh yang terbunuh pada 11 Mei kemarin saat meliput serangan Israel di kota benteng militan Palestina Jenin. Israel sebelumnya menyangkal hal ini. Seperti diketahui, Israel telah meningkatkan serangannya ke tepi barat sejak gelombang serangan jalanan Palestina yang mematikan. Pasukan Israel menghabisi seorang anggota Jihad Islam Palestina. Sebagai bagian dari penyisiran keamanan hampir setiap malam, tentara melakukan penangkapan dan pencarian di berbagai lokasi termasuk desa Tubas. Dalam insiden itu dilaporkan, alat peledak rakitan dilemparkan dan tembakan dilepaskan ke tentara yang membalas tembakan. Sementara itu, Jihad Islam Palestina terus berjuang dan melawan dan melakukan pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Israel. Sementara itu, dalam insiden terpisah, militer mengatakan seorang Palestina menggunakan palu untuk menyerang seorang tentara yang menanggapi dengan tembakan langsung dan menetralisir tersangka. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur gagal. Stagnasi diplomatik telah berkontribusi pada erosi kredibilitas otoritas Palestina yang didukung Amerika Serikat yang telah membatasi pemerintahan sendiri dan kontrol keamanan di tepi barat. Gantz mengatakan PA harus berbuat lebih banyak untuk mengendalikan militan, penyebaran senjata dan kurangnya pemerintahan merugikan rakyat Palestina dan otoritas Palestina itu sendiri, kata Gantz. Wasil Abu Yosef dari Organisasi Pembebasan Palestina menggambarkan pernyataan Menhan Israel sebagai putus asa. Israel sendiri yang memikul tanggung jawab atas pembunuhan harian rakyat kami, katanya.